Halo teman-teman semua, hari ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Andadun. Film ini bergenre thriller kriminal dan memiliki nilai yang cukup bagus di IMDb. Nilainya adalah 8,3. Cerita ini berkisah tentang seorang pianis yang pura-pura buta bernama Akas. Ia sedang menyiapkan diri untuk sebuah konser di London. Pertemuannya dengan Sophie mengantarkan Akas pada Pramod Sinha, seorang aktor senior yang meminta dia untuk tampil di rumah sebagai hadiah kejutan untuk sang istri. Keesokan hari, Akas sampai ke rumah Pramod Sinha, dan ia menghadapi kejadian yang sangat mengejutkan. Dia menyaksikan sebuah pembunuhan. Bagi Anda yang penasaran dengan film tersebut, simak video ini sampai selesai bersama saya, Tukang Cerita. Kisah dimulai dengan Akas yang hidup dengan mencari nafkah sebagai seorang pianis. Ia memutuskan untuk hidup dengan berpura-pura buta. Pianis yang buta tentu saja adalah suatu hal yang unik sekaligus luar biasa. Dari keputusannya itu, ia mendapatkan keuntungan seperti empati maupun uang tip yang lebih besar. Orang-orang juga dengan senang hati menolongnya karena ia dianggap memiliki kekurangan. Akas tinggal bersama kucingnya dan sering bertemu dengan tetangganya yang masih muda yang selalu mencoba melihat apakah Akas ini benar-benar buta. Atas kondisi pura-pura buta itulah Akas mendapatkan kontrak sebagai pianis di Franco. Ia mendapatkannya setelah tidak sengaja ditabrak oleh Sophie, putri pemilik Franco. Sophie yang cantik dan berkepribadian menarik ini membuat Akas tidak tahan untuk memandanginya. Akhirnya, Akas memutuskan untuk berhenti memakai lensa kontak yang membuat matanya seakan-akan putih. Pekerjaannya di Franco itulah yang membuat Akas dipertemukan dengan Pramod Sinha. Pramod adalah mantan aktor kenamaan India yang kini beralih menjadi seorang pengusaha. Pramod hidup sangat makmur dengan istri yang jauh lebih muda, yaitu Simi. Ia memiliki putri yaitu Dani, yang tidak bisa menerima kehadiran ibu tirinya. Lalu Pramod mengundang Akas untuk menyelenggarakan konser pribadi di rumahnya dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahannya. Namun ia merahasiakan hal tersebut dari Simi dan mengaku akan melakukan perjalanan bisnis di hari itu. Simi kemudian memanfaatkan ketiadaan Pramod di rumahnya untuk mengundang Manohar, seorang polisi yang menjadi selingkuhannya. Dan tiba-tiba, ketika Simi sedang bersama Manohar, Pramod pulang dan memergoki mereka. Kepulangan Pramod inilah membuat Pramod terbunuh. Dan saat itulah peran vital Akas dimulai. Ia berusaha keras mempertahankan kondisi pura-pura butanya karena telah menjadi saksi dari pembunuhan sekaligus pembuangan mayat dalam koper. Akas tetap bermain piano meski di depan matanya ia melihat mayat yang tergeletak. Akas kemudian mencoba melaporkan pembunuhan itu, tetapi Akas sangat terkejut karena ternyata Manohar adalah seorang inspektur di kantor polisi tersebut. Setelah pemakaman Pramod Sinha, Simi membunuh Nyonya Desa di hadapan Akas. Simi membunuh Nyonya Desa dengan cara melemparnya dari lantai atas. Kenapa Nyonya Desa dibunuh? Karena Nyonya Desa mengetahui bahwa sebenarnya Pramod Sinha dibunuh di rumahnya. Simi yang sangat yakin bahwa Akas tidak buta, mendatangi rumah Akas. Dan di sanalah Akas mengakui bahwa ia memalsukan kebutaannya. Ia mengakuinya ketika Simi menuangkan racun ke dalam kopinya di depannya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke London dan rahasia Simi akan aman dengan dia, tetapi Akas tetap menjadi buta karena sebenarnya racun sudah ia makan
melalui manisan yang diberikan oleh Simi ketika ia baru sampai di rumah Akas. Tidak lama kemudian, Sophie datang ke rumah Akas. Dan Sophie melihat bahwa tetangga Akas itu merekam video Akas yang bertingkah seperti orang yang tidak buta. Sophie sangat marah dan dia masuk ke rumah Akas. Dan Sophie sangat terkejut. Di sana dia melihat bahwa Akas dan Simi sudah tidur bersama. Marah dan patah hati, Sophie lalu meninggalkan Akas. Akas terbangun dan menyadari bahwa dia saat ini tidak bisa melihat. Di tempat lain, Manohar memutuskan bahwa membutakan Akas saja tidak cukup, karena Akas masih bisa mengungkapkan detail kejadian pembunuhan tersebut. Jadi akhirnya Manohar kembali ke rumah Akas untuk membunuhnya. Di sana Akas berjuang menuju jalan, lalu jatuh pingsan karena kepalanya membentur tiang listrik. Ketika Akas sadar, ia sudah berada di sebuah klinik yang merupakan tempat pengambilan organ tubuh manusia secara ilegal. Tetapi Akas tidak mengetahuinya karena saat ini dia benar-benar dalam keadaan buta. Dokter yang bernama Swami dan dua asistennya, Murli dan Saku, memutuskan untuk membebaskan Akas dan membantunya mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk menyembuhkan mata Akas. Mereka menculik Simi dan meminta Manohar agar membawa uang tebusan. Akan tetapi, Murli dan Saku mengikat Akas dan mengikatnya dengan Simi, karena mereka berdua berniat untuk mendapatkan uang itu sendiri. Di gedung tempat pertemuan, Manohar menembak Murli. Tetapi Saku berhasil mengambil uangnya dan berhasil membawa Murli ke rumah sakit. Tetapi sangat disayangkan uang yang mereka dapatkan ternyata uang palsu. Sedangkan di tempat Akas membantu Simi melepaskan ikatan mereka. Tetapi ternyata setelah Simi bebas, Simi malah menyerang Akas. Dan kemudian dokter Swami masuk, kemudian dia memukul Simi hingga pingsan dan mengikatnya, lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Di tengah perjalanan, Dokter Swami dan Akas mendengar Simi sudah terbangun dari pingsannya dan dia membuat keributan di bagasi mobil. Kemudian Dokter Swami menghentikan mobilnya dan membuka bagasi tersebut. Dan tiba-tiba Simi menyerang Dokter Swami dan meninggalkannya di jalanan. Dan Simi mengambil mobil tersebut. Di dalam mobil, Akas memohon kepada Simi supaya dirinya dibiarkan pergi. Kemudian, Simi menurunkan Akas dan mencoba menabraknya. Tapi tiba-tiba sebuah peluru menghancurkan kaca mobil yang Simi kendarai. Dan Simi kehilangan kendali atas mobil itu dan terbunuh dalam kecelakaan tersebut. Kemudian cerita lompat ke 2 tahun kemudian. Di Eropa, Sophie bertemu dengan Akas yang masih tampak buta di sebuah pertunjukan musik. Setelah pertunjukan selesai, Akas dan Sophie ngobrol bersama. Akas menceritakan semua kejadian yang sudah dia lewati. Setelah selesai ngobrol, Akas berjalan keluar dan di tengah perjalanannya, dia memukul sebuah kaleng dengan tongkatnya. Hal ini menyiratkan bahwa dia mungkin tidak buta setelah semua hal yang terjadi dalam kehidupannya. Sang sutradara membiarkan para penonton memiliki opininya masing-masing. Apakah di akhir cerita ini Akas masih buta atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Pesan moral yang saya dapat dari cerita ini adalah hidup lebih enak kalau kita hidup apa adanya daripada hidup penuh dengan kepura-puraan dan sandiwara. Bagaimana dengan kalian? Pesan moral apa yang Anda dapat dari film ini? Sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama saya, Tukang Cerita.